Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Budia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kompensasi bagi manajemen. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Yosepin Alvina Saragi dengan NPM 1910104077. Lalu ada Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122 dan saya sendiri Nabila Guna Pramesti dengan NPM 1910104125. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kompensasi menurut para ahli. Yang pertama ada Robert N. Anthony N. Vinjay Giovandarajan menyebutkan bahwa dari 3 jenis komponen kompensasi yang diterima seseorang manajer, yaitu berupa gaji, tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura seperti pensiun, kesehatan, dan lain-lain, dan kompensasi insentif, maka akan berhubungan dengan pengendalian manajemen. Kemudian menurut Bejo Siswanto, kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik rencana kompensasi insentif. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa paket kompensasi dari seorang manajer terdiri dari 3 komponen, yaitu gaji, kedua benefit, biasanya selain berbentuk dana, pensiun, dan manfaat kesehatan, juga berbagai bentuk penghasilan tambahan lainnya. Kemudian ada kompensasi insentif. Ketiga komponen di atas saling berkaitan, tapi kompensasi insentif secara khusus berkaitan dengan fungsi pengendalian manajemen. Pemberian insentif kepada manajer dan anggota organisasi merupakan suatu cara yang ampuh untuk memotivasi manajer dalam melampaui target yang telah ditetapkan dan disepakati pada awal tahun. Selanjutnya adalah rencana insentif jangka pendek, Toral Bonus Pool. Pada rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memilih formula yang dapat digunakan untuk mencapai jumlah total bonus yang bisa dibayar kepada kelompok yang berkualifikasi dari pegawai pada tahun yang diberikan, yang disebut dengan bonus pool. Ada beberapa metode penentuan bonus pool. Yang pertama, metode paling sederhana adalah membuat formula bonus dengan menentukan persentase tertentu dari laba. Dengan rumus dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih. Kemudian yang kedua adalah metode bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah tingkat laba per saham. EPS minimum tercapai. Dengan rumus dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih dikurangi total EPS minimum. Kemudian yang ketiga adalah metode lain yang menghubungkan laba dengan modal yang digunakan. Modal dalam hal ini adalah kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Bonus dalam hal ini sama dengan persentase laba sebelum pajak dan bunga atas utang jangka panjang minus beban modal atas total kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Lanjutan dari rencana insentif jangka panjang. Yang keempat, metode lain yang digunakan adalah sama dengan metode ketiga, tapi pengertian modal dalam hal ini sama dengan kekayaan pemegang saham. Kesulitan dari metode ketiga dan keempat ini adalah jika pada suatu tahun mengalami kerugian akan mengurangi kekayaan pemegang saham. Sebaliknya, meningkatnya bonus yang harus dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan. Kemudian yang kelima, bonus didasarkan pada kenaikan profitabilitas suatu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang keenam, bonus didasarkan pada kemampuan memperoleh laba perusahaan relatif dibandingkan dengan kemampuan memperoleh laba industri. Kemudian ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah carry overs, merupakan rencana insentif jangka pendek, di mana diatur agar setiap tahun selalu dibagi bonus, dan bonus yang dibagikan tidak tergantung pada besarnya laba. Kemudian kompensasi yang ditunda.
Jumlah bonus dihitung setiap tahun. Pembayarannya bisa saja dilakukan beberapa kali sepanjang periode tertentu. Selanjutnya adalah rencana insentif jangka panjang. Ada beberapa tipe rencana, yaitu yang pertama ada stock option. Stock option adalah hak untuk membeli sejumlah saham dengan harga yang disetujui pada saat opsi itu dilakukan. Biasanya harga pasar atau 95% dari harga pasar saat ini selama periode di masa yang akan datang. Kemudian ada phantom stock. Phantom stock yaitu memberi penghargaan kepada manajer dengan sejumlah saham secara akuntansi saja. Pada akhir periode yang telah ditentukan, manajer diberi hak untuk memperoleh hadiah seimbang dengan kenaikan harga saham sejak tanggal memberi hadiah tersebut. Kemudian ada stock appreciation right, merupakan hak untuk menerima pembayaran kas didasarkan pada peningkatan nilai saham sejak saat pemberian hadiah hingga periode yang telah ditentukan di masa mendatang. Kemudian ada performance shares. Rencana performance share memberikan penghargaan jumlah saham tertentu pada manajer apabila tujuan jangka panjang telah tercapai. Kemudian ada performance unit, yaitu penghargaan atas kinerja, yaitu menerima bonus berupa kas atas tercapainya target jangka panjang tertentu. Rencana ini merupakan kombinasi dari stock appreciation rate dan performance share. Lalu ada insentif untuk corporate officer. Setiap pimpinan perusahaan, kecuali chief executive officer, bertanggung jawab walaupun hanya sebagian terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pimpinan ini dimulai dan dimotivasi atas dasar bonus kriteria yang lebih baik walaupun bagian dari kriteria mereka yang dihasilkan tidak bisa diukur. Untuk motivasi yang diinginkan, pimpinan puncak biasanya mendasarkan pada perhitungan kinerja masing-masing orang yang tidak terlepas dari subjektivitas. Lalu untuk kompensasi CEO sendiri didiskusikan oleh panitia dari Dewan Direktur setelah CEO mempresentasikan rekomendasi kompensasi untuk bawahannya. Dari presentasi itu, sikap dasar CEO tentang keinginan presentasi tertentu atas kompensasi insentif yang diberikan akan terlihat nantinya. Dalam keadaan bias, panitia secara sederhana menerapkan presentase yang sama untuk kompensasi CEO. Namun, panitia biasanya memberikan tanda pada kinerja CEO dengan cara yang berbeda dengan memberikan apakah diberikan presentase yang lebih tinggi atau lebih rendah. Lalu ada insentif untuk manajer unit bisnis. Ada beberapa bentuk pilihan pengembangan terkait kompensasi insentif untuk manajer unit bisnis yang didasarkan sebagai berikut. Yang A, ada tipe insentif. Yang pertama didasarkan dari penghargaan keuangan yang terdiri dari peningkatan gaji, bonus, kesejahteraan, dan penghasilan tambahan. Lalu yang kedua, penghargaan sosial dan psikologi yang terdiri dari kemungkinan promosi, pemberian tanggung jawab, pemberian otonomi, menempatkan ke wilayah yang lebih baik, dan pengakuan. Yang B yaitu didasarkan dari ukuran relatif bonus terhadap gaji. Yang pertama ada upper cutoff, yakni tingkat prestasi di mana bonus maksimum bisa dicapai. Yang kedua lower cutoff, yakni tingkatan bawah di mana tidak ada bonus yang diberikan. Yang C yaitu berdasarkan bonus atas dasar. Yang pertama laba unit usaha, yang kedua laba perusahaan, dan yang ketiga ada kombinasi laba unit usaha dan perusahaan. Lalu untuk yang D berdasarkan kriteria kinerja. Berdasarkan kriteria kinerja terbagi menjadi
5, yaitu yang pertama kriteria keuangan. Kriteria keuangan terdiri dari kontribusi margin, laba langsung unit usaha, laba unit usaha yang bisa dikontrol, laba sebelum pajak, laba bersih, return on investment, dan residual income. Lalu yang kedua berdasarkan periode waktu, yaitu ada kriteria keuangan tahunan dan kriteria keuangan beberapa tahun. Lalu ada kriteria non keuangan. Yang pertama ada pangsa pasar, kepuasan konsumen, pertumbuhan penjualan, kualitas, pengembangan produk baru, dan tanggung jawab publik. Yang keempat ada berdasarkan beratnya tugas yang dibebankan menurut kriteria keuangan dan non-keuangan. Dan yang terakhir ada pengukur perbandingan, yaitu anggaran laba, kinerja masa lalu, dan kinerja pesaing. Kemudian yang didasarkan pada pendekatan penentuan bonus, yaitu yang pertama ada atas dasar formula, yang kedua ada subjektivitas, yang ketiga ada kombinasi atas dasar formula dan subjektivitas. Lalu yang terakhir didasarkan pada bentuk pembayaran bonus. Yang pertama berupa saham, yang kedua kas, yang ketiga stock option, yang keempat phantom stock, dan yang terakhir performance share. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan keagenan dengan kompensasi manajemen. Yang pertama ada konsep, yaitu suatu hubungan keagenan ada jika suatu pihak atau prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk menjalankan beberapa jasa. Jasa yang dimaksud membutuhkan prinsipal untuk mendelegasikan beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Ada dua bentuk hubungan keagenan. Yang pertama, adanya kesepakatan di mana pemilik ataupun pemegang saham suatu perusahaan menyewa CEO untuk menjadi agen mereka dalam mengelola perusahaan dengan menjaga kepentingan terbaik untuk perusahaan tersebut. Yang kedua, adanya persetujuan di mana CEO perusahaan bertindak sebagai prinsipal dan menyewa manajer satu bagian atau divisi sebagai agen untuk mengelola suatu unit organisasi yang telah didesentralisasi. Lalu ada masalah yang akan dihadapi. Yang pertama adalah perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen. Teori agen berdasarkan pada semua individu bekerja sesuai kepentingannya sendiri. Agen diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan, tapi juga dari penghasilan tambahan yang terkait dengan hubungan keagenan. Yang kedua, tindakan agen yang tidak bisa diamati. Perbedaan dalam hal preferensi berkaitan dengan kompensasi dan penghasilan tambahan lainnya timbul jika prinsipal tidak bisa dengan mudah memonitor tindakan agen. Selanjutnya ada mekanisme kontrol. Teori agen menyatakan ada dua cara utama yang berkaitan dengan perbedaan tujuan dan asimetri informasi, yakni monitoring dan insentif. Selanjutnya monitoring. Mekanisme pengawasan yang pertama adalah monitoring. Prinsipal bisa mendesain sistem pengendalian untuk monitoring tindakan agen. Prinsipal mendesain sistem ini untuk membatasi tindakan memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh agen, dan itu akan menjadi beban perusahaan. Sebagai contoh sistem monitoring ialah mengaudit laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja suatu perusahaan akan diaudit oleh pihak luar dan kemudian dikirimkan kepada pemilik. Nah, teori agen berupaya menjelaskan mengapa perbedaan hubungan agen yang berbeda memerlukan tingkatan monitoring yang berbeda pula.
Misalnya, monitoring yang efektif akan meningkat jika tugas yang dijalankan oleh agen dipahami dengan baik dan informasi ataupun tanda-tanda digunakan untuk monitor secara akurat. Selanjutnya ada rencana kompensasi dan kepemilikan saham untuk CEO. Sebagai contoh, biaya agen yang berkaitan dengan kompensasi intensif. Jika perusahaan membayar seorang CEO dengan bonus dalam bentuk stock option, biaya tersebut mempunyai perbedaan risiko preferensi antara pemilik dan CEO. Agen yang telah memiliki risiko preferensi menambah risiko jika ia dibayar atas kinerja harga saham. Untuk kompensasi CEO dengan mengambil risiko tersebut, kontrak seharusnya meningkatkan jumlah yang akan dibayar. Juga untuk meminimalisir kemungkinan yang lain, seorang agen tidak akan mengambil risiko proyek yang tinggi di mana hal tersebut diinginkan oleh prinsipal. Masalah lain yang timbul dengan rencana bonus kepemilikan saham adalah kurangnya kaitan secara langsung antara usaha agen dan perubahan atas harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh faktor luar kemampuan seorang agen untuk mengawasinya. Selanjutnya, manajer unit usaha dan intensif atas dasar akuntansi. Hubungan usaha manajer unit usaha dan harga pasar lebih sedikit dibandingkan dengan hubungan antara CEO dan harga saham. Mengisolasikan kontribusi yang dihasilkan oleh unit usaha secara tersendiri dalam meningkatkan harga saham adalah sulit. Karena kesulitan seperti ini, bonus manajer unit usaha bisa didasarkan pada laba bersih unit usaha. Walaupun demikian, kontrak insentif seperti ini tetap mempunyai biaya agen yang sama dengan rencana bonus untuk CEO yang telah dibicarakan. Lalu yang terakhir ada kritik. Teori agen ditemukan pada tahun 60-an, namun tidak seperti teori-teori lain, teori ini tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam praktik proses pengendalian manajemen. Teori agen berimplikasi bahwa manajer pada perusahaan nirlaba atau organisasi pemerintah yang tidak menerima kompensasi intensif. Pada gilirannya, kekurangan motivasi banyak orang tidak menerima implikasi seperti ini. Sebagian dari mereka yang telah mempelajari teori agen menyatakan bahwa model seperti ini tidak lebih dari sekedar penyertaan fakta yang jelas diungkapkan dalam simbol matematis. Yang lain juga menyatakan elemen dalam model ini tidak bisa dikuantifikasi dan model ini terlalu menyederhanakan kenyataan sebenarnya hubungan antara atasan dan bawahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada yang ingin bertanya, dapat dilakukan melalui Telegram. Terima kasih.